Halo, selamat datang di SMK SMTI Yogyakarta. Bersama saya Putri Herdiana akan menemani Anda mengetahui pelayanan publik sebagai guru. Dan saya adalah seorang guru di SMK SMTI Yogyakarta. Pelayanan publik seorang guru akan membuat siswa menjadi lebih pandai, lebih terampil, dan lebih terdepan. Kita selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa SMK SMTI Yogyakarta. Apa saja pelayanan yang guru berikan kepada siswa? Pelayanan publik yang guru berikan adalah mengajar dengan sepenuh hati, kemampuan yang terbaik untuk para siswa, dan dedikasi yang tinggi, yang diharapkan dapat berkontribusi untuk menciptakan generasi muda bangsa yang top, terdepan, optimal, dan proaktif. Jadi, tidak perlu ragu lagi untuk bergabung bersama kami di SMK SMTI Yogyakarta mulai sekarang. Hal ini sudah terbukti sejak berdiri tahun 1947 dan sekarang menjadi sekolah menengah kejuruan yang bersertifikat internasional. Karena menjadi guru adalah tugas yang mulia, dan saya bangga menjadi bagian dari perjalanan ini. Dan berikut ini adalah pelayanan yang kami berikan kepada siswa. Mencari bahan ajar untuk persiapan pembelajaran. Apalagi di saat pandemi, kita butuh sekali banyak literatur dan pembuatan media yang memudahkan siswa untuk lebih memahami pembelajaran. Membuat video mengajar, dan mengajar melalui berbagai platform seperti WhatsApp, Edmodo, ataupun YouTube. Yang terakhir adalah menilai hasil pembelajaran dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, dan apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Ada yang laporan tidak, Mas Ketua? Enggak ada berangkat semua, Bu. Baik ya. Jadi semoga kalian semua baik semua dan selalu sehat. Pokoknya sehingga semangat sehingga kita bisa belajar hari ini. Dan hari ini sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya di pagi hari kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua untuk memimpin doa hari pagi ini. Nah, untuk mengawali kegiatan pada belajar mengajar pagi dan hari ini, berdoa kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik ya. Terima kasih Yuda, dan sekarang kita akan melanjutkan materi ya. Sudah siap semuanya untuk melanjutkan materi hari ini? Sudah siap semuanya? Ya, Bu. Siap ya. Harus siap dan harus lantang ya untuk matematika ini. Nah, sekarang hari ini kita akan melanjutkan materi. Untuk sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kemarin kalian sudah belajar tentang materi apa ya? Materi sebelumnya?
Apa? Materi sebelumnya adalah permutasi. Oh. Sudah lupa ya? Aduh, berarti Iya, ada Bu. yang harus Ibu perbaiki nih. Lupa, Bu. Berarti ada sesuatu yang missing sampai tidak teringat di kalian. Oke, hari ini kita akan permutasi. Coba ada yang mau memberikan gambaran apa itu sih permutasi? Mungkin ada yang ingat kemarin kita belajar permutasi. Permutasi itu apa sih? Oh ya tuh Mbak Vira, silakan. Mutasi itu sesuatu yang berurutan, bukan sih, Bu? Oh ya, benar sekali. Permutasi itu adalah sesuatu yang berurutan. Jadi sesuatu yang memperhatikan urutan untuk mencari peluang yang selalu memperhatikan urutan. Jadi contohnya adalah seperti ketua, sekretaris, bendahara, itu kan sesuatu yang hierarki atau mempunyai urutan ya kan? Ataupun kalian duduk nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Itu berarti adanya sebuah urutan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kombinasi. Yang dikatakan itu adalah kebalikannya. Kira-kira nih, setelah mendengar kata kombinasi dan sering menggunakan kata kombinasi tentunya, apa yang di benak kalian arti dari kombinasi? Coba Mbak Ica. Arti dari kombinasi. Sesuatu yang terbalik dari berurutan, yang kebalikan berurutan. Kalau lawan kata dari berurutan apa sih? Berarti tidak berurutan ya kan? Tidak berurutan. Seperti halnya saat kita mau mengkombinasikan warna ya kan, kita selalu acak random ya kan, random. Jadi tidak selalu memperhatikan habis ini mau warna ini nih habis ini. Mungkin iya, tetapi tidak semuanya kita menggunakan urutan ya kan. Kadang kita ngasal aja untuk menciptakan sesuatu. Nah, untuk kombinasi ini adalah kebalikan dari permutasi, yaitu tidak memperhatikan sebuah urutan. Sekarang, untuk lebih memahami, Ibu akan share screen mengenai materi hari ini, yaitu pertemuan keempat adalah kombinasi. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menentukan banyaknya cara dari peristiwa dengan menggunakan kombinasi. Lalu yang kedua, siswa dapat menganalisis kaidah pencacahan, terutama kombinasi melalui masalah kontekstual. Lalu yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan kombinasi. Baik, lalu nih tadi kita mengingat tentang permutasi terlebih dahulu ya. Jadi permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian yang memperhatikan urutan. Jadi kalau urutan itu kan A dan A, B itu adalah sebuah urutan ya kan, ataupun harus B dulu baru A itu juga termasuk urutan. Nah kalau di dalam permutasi AB itu tidak sama dengan BA, jadi dianggap berbeda. Sehingga permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan menjadi permutasi R dari N. Jadi ini ada 3 cara notasi, ada 3 lambang notasi, bisa menggunakan yang seperti ini, bisa menggunakan seperti ini, atau yang panjang ini dengan syarat yaitu R kurang dari N. Nah ini adalah rumusnya ya, permutasi. Permutasi yaitu R dari N sama dengan N faktorial per N kurangi R difaktorialkan. Nah, sebagai contoh, dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, sekretaris, bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Kenapa ini disebut sebagai permutasi? Karena dia ada urutan, itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, misalkan nih, ada ketuanya itu yang kuning, yang calonnya kan A, B, C, D, E, F, G, kita misalkan 7 kan, jadi 7 orang calon, itu A, B, C, D, E, F, G. Dalam permutasi, misalkan yang terpilih adalah si ketua itu A, yang
wakil itu B dan C itu adalah bendahara, maka tidak akan sama dengan jika yang B adalah yang ketua dan yang C adalah sekretaris dan yang A adalah si bendahara. Nah, ini menjadi rumusnya adalah melakukan permutasi. Karena yang terpilih adalah 3 dari 7, maka menjadi permutasi 3 dari 7. Sehingga faktorial dibagi 7 kurangi 3 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Kenapa hanya mencapai 4 faktorial? Kita masih ingat pembelajaran faktorial bahwa karena di bawah itu sudah ada yang besar yaitu 4 faktorial, maka yang atas kita hanya sampai 4 faktorial. Sehingga ini bisa dicoret ya kan, 4 faktorialnya bisa kita coret sehingga menjadi tinggal 7 kali 6 kali 5 itu sama dengan 210. Nah, sekarang kita masuk ke kombinasi. Kombinasi adalah suatu cara untuk menyusun percobaan tanpa urutan. Jadi kalau tadi AB tidak sama dengan BA, tapi di dalam kombinasi AB itu sama dengan BA. Jadi mau urutannya dibolak-balik itu sama dengan satu percobaan namanya. Kalau yang permutasi itu bukan satu percobaan. Nah, banyaknya R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan sama juga lambangnya yaitu CRN atau kombinasi R dari N. Ini semuanya sama ya, cara menulis pun sama dengan R kurang dari N. Nah, jadi bedanya adalah dengan permutasi, yaitu adalah di sini ada R-nya. Kalau tadi permutasi R-nya itu tidak ada. Nah, sekarang kalau di kombinasi ditambah ada R di penyebut. Contohnya adalah sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, pas saat kita lagi ketemu orang kan tidak mengetahui ya kan, maksudnya tidak mesti kita urutan harus dari ujung dari mana kan, kalau kita bertemu ya kan langsung aja kita salaman, maka kita menggunakan kombinasi. Nah, kenapa satu orang itu berjabat tangan itu kan mempunyai tangan dua ya kan, yang berjabat tangan itu kan 2 orang. Maka kita misalkan adalah yang berjabat tangan itu A dan B. Nah, A dan B itu kan 2 orang yang melakukan jabat tangan. Nggak mungkin kan kita melakukan jabat tangan dengan 3 orang. Kalau udah dengan 3 orang berarti itu namanya tos ya kan, atau mau banyak orang berarti itu bukan jabat tangan lagi. Nah, penyelesaiannya adalah kita misalkan itu tangan A dan B itu sama dengan B dulu yang melakukan jabat tangan atau A dulu yang melakukan jabat tangan. Itu sama saja dengan satu percobaan. Nah, tadi karena kita ada 10 orang dan yang jabat tangan itu setiap orang kan 2, maka menjadi kombinasi 2 dari 10. Sehingga 10 faktorial dibagi 10 kurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 10 ya kan, dibagi 10 kurangi 2 itu 8, tinggal faktorialnya diturunkan kali 2 faktorial. Kita sampai 8 saja karena tadi yang terbesar adalah 8 faktorial. Kita 8 faktorial kita bisa coret. Kemudian yang 2 ini, 2 faktorial itu kan 2 kali 1, maka 2 sampai menjadi 10-nya tinggal 5, berarti hasilnya tinggal 5 kali 9 yaitu 45. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin? Ibu harap semuanya paham ya. Apabila nanti kalian belum paham, silakan bertanya saja, bisa via WA ataupun WA kita ya. Nanti untuk materi akan di-share juga melalui platform video. Kalian bisa urus di situ. Dan untuk tugas-tugas kalian yang kalian kemarin juga ada yang masih belum mengerjakan
akan tanya dulu nih, Mbak Ica kenapa belum mengumpulkan ya tugas kemarin? Atau ada Iya, Bu. kesulitan? Harusnya sih kalau bisa. Udah, untuk selanjutnya dibuat pengingat. Terus untuk tugas hari ini nanti Ibu juga share di Edmodo. Jadi nanti Mbak Ica juga sekalian semuanya untuk mengirimkan tugasnya hari ini paling telat jam 4 sore. Ibu tunggu ya nanti di kolom penugasan. Kalian apabila nanti terjadi error di Edmodo-nya, kalian bisa masuk ke kirim pesan Edmodo. Apabila terjadi error lagi karena Edmodo selalu error, maka kalian bisa berhubung via WA. Insya Allah Ibu bakalan terbuka untuk bertanya tentang materi ataupun pembelajaran. Baik, kali karena waktu sudah habis, mungkin kita langsung kesimpulan ya. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran apa kita hari ini? Saya Mbak Fira nih diam-diam selalu memperhatikan ya. Ya, bagaimana Mbak Fira, apa pembelajaran kita hari ini? Baik, jadi begitu untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, untuk kombinasi itu tidak memperhatikan urutan ya Bu ya, dan untuk penyelesaian masalahnya itu menggunakan faktorial. Kita masih ingat ya. Jadi kombinasi itu suatu percobaan yang tidak memperhatikan urutan. Untuk selanjutnya materi kita adalah peluang. Jadi mohon kalian belajar terlebih dahulu dan baca-baca dari literatur manapun ataupun dari YouTube. Sekarang kan banyak sekali ya YouTube tentang pembelajaran. Nah, itu kalian selalu terbuka dengan ilmu apapun. Jadi Ibu harap kalian mulai membaca sedikit-sedikit, jadi besok kita lebih mudah untuk mempelajari pembelajaran selanjutnya. Baik, Ibu harap pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa membuka kalian untuk tertarik dengan ilmu yang lain. Dan terima kasih atas partisipasinya hari ini dan di pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat di pagi hari ini. Dan untuk akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.